Baik, kita lanjutkan ke slide kita tadi. Kita tadi sudah sampai tahap menggunakan 5 tabel ya, yang ini ya, join dengan lebih dari 2 tabel judulnya. Nah, sekarang ada cara lain kita bisa menggunakan alias pada kolom gitu ya. Nah, ini contohnya mata kuliah.sks bisa diganti hanya dengan SKS saja. Kita coba ya. Mari kita perhatikan di sini. Ini kan ada nama underscore MHS, nama underscore MTK, nama underscore dosen, dan nama underscore ujian. Ini bisa kita ganti namanya ya. Caranya seperti ini. Untuk yang nama MHS ya, berarti yang sebentar. Oke, yang nama MHS ini bisa kita ganti di baris kedua ini ya. Kolom kedua berarti ada di baris kedua perintahnya. Langsung kita tambahkan as, misalnya langsung mahasiswa gitu ya. Kemudian mana lagi? Misalnya nama MTK kita ganti menjadi mata kuliah gitu ya. Terus nama dosen kita ganti menjadi dosen. Kemudian misalnya ini aja dah 3 ini ya. Kemudian kita running ya. Jadi yang harusnya nama MHS harusnya berubah jadi mahasiswa. Nah, ini juga mahasiswa mata kuliah. Jadi kolom itu juga bisa kita rubah namanya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain kolom kita juga bisa merubah tabelnya. Tapi bukan nama tabel ya, hanya alias aja gitu ya. Misalnya mata kuliah kita ganti menjadi A dan dosen menjadi B. Ya, ini contoh sederhana sih. Nah, kita bisa nyoba yang di slide tadi ya. Nah, kita pakai yang terakhir tadi, kita pakai yang menampilkan ini ya. Kode MTK, nama MTK, SKS, nama dosen, mata kuliah tanpa kurung ya. Oke. Ini yang mau kita tampilkan. Nah, ini bisa kita beri nama alias. Pertama yang mau kita kasih nama alias, misalnya nama tabelnya. Mata kuliah as A, dosen as B, misalnya begitu ya. Nah, 2 tabel ini sudah kita kasih nama alias, maka yang di atas bagian select juga harus kita ganti. Mata kuliah kita ganti huruf A, kemudian ini juga A, ini juga A. Nah, sekarang yang dosen as B kan, nah ini diganti B, gitu ya. Nah, begitu juga dengan where-nya, kita harus mengganti mata kuliah tadi sebagai A ya, terus dosen tadi B. Nah, seperti ini. Kita coba running. Nah, jadi seperti ini rumus query-nya jadi lebih singkat ya. Nah, ini kita bisa menggunakan nama alias pada kolom dan tabel sekaligus gitu ya. Nah, kalau yang ini kita membuat hanya pada nama tabel dan nama tabelnya saja gitu ya. Kalau yang di sini tabel dan kolom gitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Kita juga bisa menggunakan alias pada kolom baru gitu ya. Oke. Pada kolom baru misalnya kita mau memberi usia gitu ya. Oke, kita coba dulu ya perintah ini. Select name, kemudian nama MHS. Ini ngambil dari satu kolom aja ya. Kemudian Jekyll, kemudian TMP lahir sama tanggal lahir. Nah, selain itu kita pengen tahu usianya. Nah, kalau untuk mencari usia kita bisa pakai rumus. Rumus itu adalah tanggal saat ini ya. Kita pakai perintah current date. Current date itu adalah tanggal pada saat ini. Kita beri nama alias TGL sekarang gitu ya. Nah, kita harus tampilkan tanggal sekarang. Nah, kemudian kita mengambil dari tabel mahasiswa. Sudah, gini aja dulu ya, sebentar.
Nah, ini kan NIM, nama, Jekyll, tempat lahir. Nah, ini kan ada tanggal sekarang. Misalnya kita mau nambah usia nih ya. Nambah usia tinggal di koma. Usia itu rumusnya kita dapat dari tahun ya. Tahun saat ini. Year current date. Tahun saat ini dikurangi tahun miliknya TGL lahir. Nah, seperti ini ya. Bentar, ini saya enter ya. Ini soalnya satu kolom yang berbeda. Year, tanggal sekarang, dikurangi year, tanggal lahir. Nah, ini kita beri nama alias. As, usia misalnya. Gitu ya. Coba kita running. Nah, ini sudah ada usia. Usia ini didapat dari tahunnya di tanggal sekarang dikurangi tahun di tanggal lahir. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau melakukan grouping gitu ya. Apa sih grouping? Kita coba dulu ya. Kita ketikkan yang bagian kiri dulu. Select month. Month itu bulan ya. Bulan dari apa? Dari tanggal lahir. Dari kolom tanggal lahir. Kita beri nama aliasnya sebagai bulan ke gitu ya. Bulan ke berapa gitu ya. Nah, kemudian kolom kedua kita mau menampilkan nama bulan. Month name. Nama bulannya ya. Month name dari tanggal apa? Dari tanggal TGL lahir. Jadi nanti ada tanggal lahirnya kan modelnya seperti ini ya. 2209 min 29. Nah, harusnya kan monthnya keluar September. Nah, itu nanti keluar di sini. Kita beri nama alias nama underscore bulan gitu ya. Kemudian kolom ketiga kita mau menghitung apa yang mau kita hitung. Yang mau kita hitung adalah semua ya. Semua dari tabel ini sebagai jumlah kelahiran. Jadi kita beri nama alias. Kita beri nama alias untuk menghitung gitu ya. Kemudian dari tabel apa? From mahasiswa. Nah, ini bisa kita pertama ya, kita beri where Jekyll laki-laki. Misalnya kita mau menghitung yang laki-laki saja gitu ya. Nah, setelah where kita beri group by. Nah, group by nama underscore bulan. Nah, kita order berdasarkan bulan ke. Oke, kita running dulu ya. Nah, di sini bisa dipahami ya. Untuk tabel mahasiswa itu kan ada tanggal lahirnya. Nah, kita pengen tahu yang lahirnya di bulan keempat itu berarti namanya bulan April. Nah, kemudian ada jumlah kelahiran. Ini artinya di tabel mahasiswa yang lahir bulan April ada sebanyak 1 orang, yang lahir bulan Juni sebanyak 2 orang, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini caranya gimana ya? Caranya ketika kita menghitung count ini ya, jumlah kelahiran. Nah, kemudian kita grup berdasarkan nama bulan. Nah, nama bulan kan yang ini, kita grup. Jadi, kemudian di order by, jadi diurutkan berdasarkan bulan ke. Jadi order by itu kan urutan, sedangkan grup itu pengelompokan gitu. Jadi kalau nggak dikelompokkan dia nanti akan muncul banyak gitu ya. Dicoba ya. Nah, ini malah nggak karuan gitu ya. Oke.
Baik, kita kembali ke slide. Selanjutnya ini yang di sebelah ini kita mau tahu yang tempat lahirnya, yang jumlah kelahirannya berdasarkan kota lahir. Kalau tadi berdasarkan bulan ke, sekarang kota ya. Select TMP lahir. Select TMP lahir, kemudian tempat lahir kita nama aliaskan kota lahir gitu ya. Nah, kemudian apalagi jumlah kelahiran ya. Kita bisa ngopi yang tadi. Jumlah kelahiran dari tabel mahasiswa, from mahasiswa. Nah, kemudian kita beri group by dan order by. Group by kota lahir dan order by kota lahir. Awas penulisannya K-nya besar ya. Oke, udah sama belum? Oke, ini kota lahirnya pakai underscore ya. Baik, ini sekarang kita running. Nah, berarti di tabel mahasiswa yang lahir di Bogor 1 orang. Dan seterusnya lahir di Semarang ada 2 orang gitu ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita mau grup dengan pengelompokan ya. Kalau yang di sebelah kiri ini dikelompokkan berdasarkan yang jenis kelaminnya laki-laki gitu ya. Jadi ada where-nya. Nah, yang sebelah kanan sama ya, sama kayak tadi, cuma di sini juga ada where-nya. Jika ingin data yang dikelompokkan berdasarkan yang jenis kelaminnya perempuan. Jadi ini tinggal nambahin. Coba saya teruskan yang ini ya, where Jekyll sama dengan P. Di sini ya, di setelah from, where Jekyll sama dengan P. Gitu ya. Coba kita running. Nah, ini hanya ketemu 3 data saja, di Cianjur 1 dan Pasar 1, Manado 1. Karena 3 ini adalah berasal dari data yang perempuan saja. Baiklah ya, yang kita lanjutkan yang selanjutnya tentang pembatasan hasil grouping dan having gitu ya. Kita coba yang pertama ini ya. Nah, kita pakai yang ini. Nah, select month tanggal lahir as bulan ke. Month name tanggal lahir as nama bulan. Count as jumlah kelahiran gitu ya. Kemudian from mahasiswa dan kita nggak pakai where ya, kita nggak usah pakai where, semua aja deh, semua jenis kelamin. Tetap kita group by nama bulan dan kita order berdasarkan bulan ke. Nah, ini coba kita tambahkan having di tengah-tengahnya. Sebelum kita tambahkan having, coba kita jalankan dulu tadi gimana. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita tambahkan having mungkin ini jumlah kelahiran ini jangan dibuat string begini ya. Nggak usah pakai string, tapi jangan ada spasi. Saya singkat menjadi JML lahir gitu aja ya. Nah, kemudian sudah ya. Nah, sekarang having-nya kita coba pakai JML lahir yang lebih dari 1. Nah, ini kan ada Juni 3 orang ya.
November 2 orang. Nah, ini yang 3 dan 2 kita hilangkan. Jadi, maksud saya kebalikannya ya. Yang lahirnya 1 kali, 1 anak, itu kita hilangkan. Jadi, kita munculkan yang Juni 3 orang dan November 2 orang saja. Jadi, lebih dari 1 gitu ya. Kita running. Nah, sudah benar ya. Jadi, ini selain ada group by, order by, juga kita bisa melakukan halving. Halving itu fungsinya untuk pembatasan hasil gitu ya. Baik, sepertinya ini slide terakhir. Semoga teman-teman bisa mengikutinya karena memang butuh konsentrasi untuk belajar tentang pengaksesan data ini ya. Semoga berhasil dalam praktikumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.